يا لطيفا بالعباد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah Sayyidina Umar sebelum dan sesudah masuk Islam. Sayyidina Umar adalah salah satu sahabat yang bisa baca tulis. Sayyidina Umar adalah keturunan dari keluarga Quraisy dan dari kelas menengah. Meski ayahnya Sayyidina Umar yaitu Khattab orang yang terpandang, tapi dia tidak mempunyai budak dan tidak pula kaya. Sayyidina Umar lahir sekitar 584 Masehi. Ada riwayat lain yang mengatakan bahwa 586 Masehi dan 581 Masehi. Sebelum memeluk Islam pada tahun 616 Masehi, Sayyidina Umar dikenal sebagai peminum berat, teramat sering mabuk khamar dan berada di tempat hiburan. Di sisi lain, Sayyidina Umar adalah sosok pegulat hebat serta gemar olahraga, yaitu menunggang kuda. Sayyidina Umar saat masih muda sangat disegani dalam pertandingan gulat di sekitaran Pasar Ukas. Dan uniknya, walaupun senang bergulat, ternyata Sayyidina Umar adalah salah satu dari kalangan penduduk Mekah yang gemar mendengarkan penyair membacakan sajak-sajaknya. Seperti halnya ayah Sayyidina Umar yaitu Khattab yang cerdas dan dihormati di kalangan masyarakatnya. Sejak dini Sayyidina Umar termasuk istimewa di antara teman-teman sebayanya. Tubuhnya pun beranjak tumbuh lebih tinggi dan kekar daripada orang seusianya. Tak hanya masalah kebaikan dari ayahnya yang diwarisi, sejak kecil Sayyidina Umar berwatak tegas, tanpa basa-basi dan jarang tersenyum. Itu juga diwarisi oleh ayahnya Sayyidina Umar. Selain itu, Sayyidina Umar dikenal tidak pandai berdagang. Wajarlah kalau Sayyidina Umar tetap hidup pas-pasan. Kesederhanaan Sayyidina Umar terjadi salah satunya karena lebih mengutamakan mengasah pemikirannya daripada untuk urusan duit. Sayyidina Umar lebih banyak membaca dan memperluas pengetahuan. Itulah yang membuat Sayyidina Umar bertambah ilmu tapi tidak bertambah hartanya. Adapun dari segi pemikiran dan keyakinan sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar sangat fanatik terhadap agama nenek moyangnya. Tak heran ketika Islam mulai muncul bersemi di tanah Mekah, Sayyidina Umar adalah salah satu orang yang paling membenci Islam. Bahkan saking bencinya tak segan untuk berbuat aniaya. Postur tubuh tinggi besar dan kaki yang panjang merupakan perawakan yang melekat pada sisi Sayyidina Umar. Ketika berjalan, langkahnya yang cepat dan lebar sangat sulit diikuti yang lain. Segala kelebihan dan kekurangan Sayyidina Umar sudah menjadi kebiasaan sedari muda. Kenyataan ini jauh berbeda dengan 3 khulafah Rasyidin yang lain, yang mana Sayyidina Abu Bakar yaitu Abdullah bin Abu Quhafah, dan juga Sayyidina Utsman bin Affan dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sebelum dapat hidayah Islam, hidupnya terjaga dari kemusyrikan. Mereka semua tak pernah menyembah berhala. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab termasuk orang yang menentang ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam buku kisah Umar bin Khattab oleh Mustafa Murad saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan misi kenabiannya. Sayyidina Umar saat itu tengah berusia 27 tahun. Sebagaimana para pembesar Quraisy lainnya, Sayyidina Umar menganggap seruan kenabian sebagai kegilaan yang menentang kepercayaan nenek moyang.
Pada suatu ketika, Sayyidina Umar berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah saat dalam perjalanan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nu'aim yang melihat itu kerut dan murad di wajah Sayyidina Umar dan bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Umar?" "Aku mencari dan menginginkan Muhammad, lelaki yang mencerai-beraikan keturunan Quraisy, yang meruntuhkan impian mereka, menghilangkan agama leluhur mereka, menyumpahi Tuhan sesembahan mereka." Jawab Sayyidina Umar dengan geram, "Demi Allah, nafsumu telah menipu dirimu sendiri. Tidakkah kau melihat bahwa anak cucu Bani Manaf tidak akan meninggalkanmu begitu saja? Mereka masih ada di atas bumi ini. Lalu kau akan membunuh Muhammad, salah seorang cucu Bani Manaf itu. Tidakkah kau melihat sanak keluargamu sendiri, dan kepada merekalah seharusnya kau tegakkan perkaramu itu?" Mendengar hal itu, Sayyidina Umar lantas berkata, "Siapa kau maksud dari sanak keluargaku?" "Anak pamanmu, yaitu Sa'id bin Zaid, dari saudara kandungmu Fatimah. Demi Allah, keduanya telah memeluk Islam dan mengikuti ajaran agama yang dibawa oleh Muhammad. Temuilah keduanya," seru Nu'aim. Sayyidina Umar sempat tak percaya sepupu dan adik kandungnya telah masuk Islam. Tanpa berpikir panjang, Sayyidina Umar pulang mencari Fatimah adiknya. Begitu sampai di rumah, Sayyidina Umar mendapati Fatimah bersama Sa'ad dan Khabab bin Al-Ard tengah membaca lembaran-lembaran Al-Quran. Sahabat Khabab sedang membacakan surat Taha di hadapan keduanya. Mengetahui Sayyidina Umar datang, sahabat Khabab lantas bersembunyi ke samping rumah. Fatimah pun bergegas menyembunyikan lembaran-lembaran suci itu di bawah pahanya. Sayyidina Umar yang sempat mendengar lantunan ayat yang dibaca oleh sahabat Khabab lantas bertanya, "Suara apa yang baru saja aku dengar?" "Kami tidak mendengar apa-apa," jawab keduanya. "Tidak, aku mendengarnya. Jangan sembunyikan apapun dariku. Demi Tuhan, aku mendengarkan kabar jika kalian berdua telah mengikuti ajaran Muhammad dan mengingkari ajaran leluhur kita." Sayyidina Umar lalu mendekati Sa'ad bin Zaid yang juga suami adiknya itu dan memukulnya hingga terpelanting. Fatimah saat itu melihatnya, kemudian berdiri dan melindungi dan memeluk suaminya. Sayyidina Umar lantas memukuli adiknya sampai bersimbah darah. "Ya, kami berdua telah memeluk agama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wahai Umar, lakukanlah saja apa yang kau mau. Islam tetap tidak pernah lepas dari hati kami," tegas Fatimah, adik Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lalu terdiam mendengar kata-kata adiknya Fatimah dan menahan amarahnya. Sayyidina Umar kemudian meminta lembaran-lembaran yang dibaca Fatimah dan suaminya. Fatimah pun sempat menolak untuk memberikan lembaran tersebut karena khawatir akan dihancurkan oleh kakaknya. Kemudian Sayyidina Umar pun berjanji tidak akan merusak dan akan mengembalikannya begitu selesai membacanya. Ketika Sayyidina Umar hendak mengambil membaca lembaran itu, Fatimah berkata, "Saudaraku, engkau sedang dalam keadaan tindak suci atas kemusyrikan dan kekafiranmu, dan tidaklah menyentuh lembaran itu kecuali orang-orang yang tersucikan." Sayyidina Umar lantas mandi besar. Selesai itu Sayyidina Umar mengambil lembaran-lembaran Al-Quran, lalu membaca surah Thaha yang artinya, "Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku." Alangkah eloknya kalimat-kalimat ini, betapa mulianya ajaran-ajaran yang dikandungnya. Sungguh tak ada manusia yang mampu membuat kalam seindah ini, tutur Sayyidina Umar yang memang sudah paham ilmu dalam sastra Arab ini.
Mendengar perkataan Sayyidina Umar tersebut, sahabat Khabbab yang semula bersembunyi lalu keluar dan berkata, "Demi Allah, wahai Umar, sesungguhnya aku sangat berharap engkaulah lelaki yang dimaksudkan dalam doa Rasulullah. Kemarin aku mendengar Muhammad berdoa, 'Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah seorang dari dua lelaki ini, yaitu Al-Umar Al-Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab.'" Sayyidina Umar yang mendengar ucapan sahabat Khabbab itu lantas bergegas ingin menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam di hadapannya. Tak lupa Sayyidina Umar mengambil pedangnya dan menyarungkannya. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah berada di rumah pengungsian Arkam, yaitu Baitul Al-Arkam di Bukit Safa bersama Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya. Betapa terkejutnya Sayyidina Hamzah melihat dari celah pintu ada Sayyidina Umar yang sedang berdiri dengan menjinjing pedangnya. Sayyidina Hamzah lantas mengatakan kepada Rasulullah, "Izinkanlah dia masuk. Bila bermaksud baik, kita akan menyambutnya. Bila bermaksud buruk, kita akan memenggalnya dengan pedangnya sendiri," kata Rasulullah saat itu. Sayyidina Hamzah kemudian membuka pintu dan masuklah Sayyidina Umar dengan menyampaikan niatnya untuk memeluk agama Islam. "Wahai Muhammad, aku datang untuk beriman kepada Allah, juga kepada Rasulnya, dan kepada ajaran yang ia bawa darinya," kata Sayyidina Umar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung bertakbir dan diikuti oleh para sahabat. Takbir tersebut menggetarkan rumah Arkam dan seluruh sahabat di rumah itu yang mengetahui bahwa Sayyidina Umar telah masuk Islam. Peristiwa ini terjadi 3 hari setelah Sayyidina Hamzah memeluk Islam. Pada suatu hari di bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian, Bapak Abdul Syukur Al-Azizi menceritakan dalam bukunya yang berjudul Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Sayyidina Umar bin Khattab juga ikut mulai berdakwah menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah memeluk agama Islam. Namun pada tahun awal dakwahnya menuai banyak ancaman dari kaum kafir Quraisy. Meski demikian, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang mengungguli prestasi Sayyidina Umar bin Khattab dalam mengislamkan orang non-muslim kala itu. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini, semoga menambah cinta kita kepada para sahabat Nabi dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Latifan bil ibad.